Salam damai, sahabat oase rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua sehat serta bersemangat di hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Hermanus Sigit Bawanta SPD dan saya Bernard Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Hari ini adalah pesta pembaptisan Tuhan. Marilah sekarang kita menyapa Romo Sigit yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, sehat. Amin. Baiklah sahabat oase rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk rahmat berkat yang masih boleh kami terima hingga pada hari ini. Terima kasih untuk ciptamu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk aneka berkat yang boleh kami terima. Hari ini kami merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Semoga perayaan ini mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang dibaptis, yang dipanggil secara khusus untuk mengikuti Tuhan, yang juga dibaptis mendahului kami. Semoga pesta ini juga mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Allah, sebagai pribadi-pribadi yang dibaptis. Semoga kami boleh senantiasa mempertahankan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah setelah Tuhan dibaptis, langit terbuka, dan seperti burung merpati, Roh Allah turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara Bapa, "Inilah putraku yang terkasih, aku berkenan kepadanya." Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya, bab 40 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah-tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Sahabat Oras Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsa-bangsa megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan. Dengan bersayapkan angin, engkau melayang-layang. Angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Betapa banyak karyamu ya Tuhan. Semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dialah sungguh besar. Semuanya menantikan engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikanmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka kebingungan. Apabila engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka pun tercipta kembali, dan engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita simak bersama surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah, penyelamat kita, telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Lukas yang akan disampaikan oleh Romo Sigit untuk kita semua. Alleluia, alleluia, alleluia.
Haleluya, haleluya, haleluya. Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap. Dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oasa Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sigit untuk kita semua. Silahkan Romo. Ibu Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Kita baru 1-2 minggu masuk di tahun baru 2025. Dan kalau kita memperhatikan sejak akhir tahun lalu 2024 sampai minggu-minggu ini, kalau kita melihat medsos, kita disuguhi banyak hal yang mencemaskan, mungkin juga yang menakutkan untuk beberapa orang atau banyak orang. Seperti contoh misalnya cuaca buruk. Ini sudah terjadi dan pasti akan terjadi. Banyak banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana. Itu berita yang tidak selalu mudah untuk kita terima. Lalu analis-analis di ekonomi, di berbagai bidang selalu mengatakan bahwa beban kehidupan kita itu semakin berat. Situasi ekonomi yang tidak pasti. Lalu misalnya nanti pelantikan Presiden Amerika akan mempengaruhi ekonomi dunia. Dan juga dalam kenyataan kita melihat, atau setidaknya dari koran, dari berbagai berita bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Berita-berita ini membuat tidak sedikit orang yang kehilangan harapan atau cemas, takut, stres, dan dalam berbagai bentuknya. Putus asa. Memandang perjalanan waktu itu sebagai sesuatu yang berat. Ini yang kita tangkap atau kita lihat dari pewartaan medsos. Ada yang benar, tapi tidak selalu juga benar. Nah, hari ini kita disuguhi satu firman dari Nabi Yesaya yang menurut saya luar biasa bagus. Yaitu firman yang mewartakan sukacita kepada bangsa Israel, kepada Sion umat pilihan itu. Yesaya mewartakan hal yang paling menggembirakan, yang paling mereka nantikan, yaitu bahwa perbudakan akan selesai, perhambaan akan berakhir, kita akan memperoleh kebebasan. Kesalahan tadi di bacaan pertama, kesalahan-kesalahan kita akan diampuni. Ini pewartaan yang sungguh sangat menyejukkan. Nah, umat diundang untuk menyiapkan bahwa warta sukacita
keselamatan yang sebenarnya dinantikan oleh bangsa Israel itu akan datang. Maka Yesaya mengajak umat Israel waktu itu untuk menatah hati, meluruskan kehidupan mereka. Lembah-lembah ditutup, dikuruk, diratakan, luruskan jalan Tuhan. Karena apa? Allah Mesias yang dijanjikan itu akan datang. Nah, kemudian seruan ini menjadi satu optimisme yang memberi harapan kepada bangsa Israel ketika itu. Nah, Bung Harita dan para sahabat oase rohani yang dicintai Tuhan, menurut refleksi saya, apa sih yang mau ditawarkan firman hari ini pada kita? Kita diingatkan oleh Yesaya lewat firman hari ini bahwa Tuhan yang kedatangannya baru kita rayakan dalam Natal kemarin, Tuhan yang sama itu akan datang kembali kepada kita. Akan menjemput kita entah kapan, tapi kedatangan kembali. Nanti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Maka juga kita diajak sebagai umat beriman untuk menatah hati. Sebisa-bisanya hidup sesuai dengan tuntunan dan ajaran Tuhan. Dan yang penting adalah berani hidup dalam pengharapan. Bahwa pengharapan akan Allah yang menyertai kita dalam segala situasi hidup kita. Nah, ini menjadi penting untuk sekarang, yaitu kita berharap kepada Tuhan. Menata hidup rohani untuk meyakinkan kita, membangun relasi dengan Tuhan, yang itu kemudian bisa menjadi kekuatan kita. Mengapa kita sering kehilangan harapan? Karena kita tidak mau membuka hati, tidak membuka telinga untuk firman Tuhan, tetapi kita membuka untuk medsos berjam-jam setiap hari yang selalu membawa, ya tidak semua, tapi banyak hal buruk yang kita peroleh di situ. Ini yang akibatnya membuat kita menjadi berat dalam kehidupan. Optimisme Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku, itu perlu kita jaga. Harapan bahwa Tuhan yang kita imani itu akan menyertai kita di dalam segala situasi kita, apapun. Saya belajar dari bapak saya yang umur 90 tahun. Tahun lalu, bulan September, usia 90 tahun. Dan di usia tuanya, bapak saya masih rajin ke gereja, masih rajin berdoa, masih luar biasa. Dan saya senang bahwa ini orang tua ini punya harapan yang kuat akan penyertaan Tuhan. Dia selalu menata. Dia selalu katakan, saya tidak tahu kapan saya meninggal, tapi selama saya masih bisa ke gereja, saya jalan kaki 7-10 menit, pulang pergi sambil berolahraga. Harapan itu selalu dihidupkan di dalam dirinya. Nah, ini para sahabat oase rohani dan Bu Marita, ini menjadi penting untuk kita di awal tahun ini. Ke depan, tahun 2025, kita tidak ngerti seperti apa. Tetapi yakin bahwa kita tidak sendiri. Kita mempunyai Allah yang selalu beserta kita. Ini ya yang saya yakini, yang saya tarik dari pesan Nabi Yesaya pada hari ini. Luar biasa ya Romo, Tuhan memberikan pengharapan kepada semua umatnya. Bagaimana cara kita memberikan juga harapan kepada saudara-saudara kita yang sudah kehilangan harapan, Romo. Merasa putus asa, sudah tidak ada harapan lagi. Bagaimana cara kita membantu mereka, Romo? Komunikasi pribadi, relasi personal ini seringkali membantu. Sharing-sharing dalam kehidupan kita dengan entah keluarga, entah saudara-saudari seiman. Kita pasti punya pengalaman. Bagaimana pengalaman bahwa kita dicintai. Saya sering
bertemu dengan teman-teman entah dari berbagai macam gereja dalam retret-retret, mereka men-sharing-kan pengalamannya. Bagaimana di saat-saat sulit Tuhan menolong mereka. Mereka cerita. Dan mereka banyak orang yang tanpa bermaksud apapun bersaksi. Ini loh, saya mengalami bahwa di dalam titik terburuk saya pun Tuhan menolong. Nah, ini penting. Maka kalau tadi mau meneguhkan orang, mau berbagi satu. Pertama kita juga harus merefleksi pengalaman-pengalaman kita. Kita kan juga dalam hidup ini kan jatuh bangun, kuat lemah, sakit sehat, semua itu. Dari situ kita melihat. Pasti kalau kita sungguh-sungguh punya waktu mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menemukan rahmat-rahmat Tuhan. Dan ketika kita menemukan, ketika kita bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara seiman, mereka yang mungkin sakit, mungkin lemah, kita membagi pengalaman kita. Saya suka sharing, bukan saya mau menyombongkan diri, tapi bagaimana, ya contoh ketika saya sakit, saya begitu lemah, saya dikunjungi adik-adik, suster-suster, saya menangis, saya tidak pernah sakit seperti itu. Ini belum lama ini. Tiba-tiba mereka datang mendoakan saya, dan kemudian ternyata itu meneguhkan. Di saat-saat saya hampir kehilangan semua, saya yang rasa hebat sekali, tiba-tiba tidak bisa apa-apa. Tiba-tiba sakit masuk rumah sakit. Untuk pertama kali sejak saya masuk biara saya masuk rumah sakit. Dan di saat seperti itu, beberapa sahabat saya datang mengunjungi saya, berdoa, itu meneguhkan sekali. Maka kehadiran, mensupport, bersharing pengalaman ini meneguhkan saudara-saudari kita. Kita bisa saling sharing satu sama lain, meneguhkan saudara-saudara kita ya Romo ya, membuat mereka juga semakin kuat dan semakin teguh kan ya. Terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan dari bacaan pertama ini yang secara khusus ingin diberikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, Bu Marita dan para sahabat Oase Rohani, tapi menurut saya yang menjadi penting adalah bahwa apapun jalan yang tidak kita tempuh, ini kita masih di tahun baru ya, apapun mungkin kesulitan yang akan ada, kita harus percaya bahwa kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang pada satu titik pasti akan menyatakan kemuliaannya kepada kita, menyatakan mukjizatnya kepada kita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan selalu beserta kita, kita tidak pernah sendiri dalam kehidupan. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai di sini dahulu perjumpaan kita dalam sesi pertama siaran Oase Rohani Katolik. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Masih ada bersama kita Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD, dan saya Bernard Marita akan menemani beliau dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silahkan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Sigit untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Baik, Mbak Marita dan para sahabat Oase Rohani yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba menemukan pesan, baik untuk pribadi maupun untuk kebersamaan kita sebagai anak-anak Allah. Apa sih yang mungkin baik untuk kita renungkan, kita refleksikan berkaitan dengan pesta ini. Yang pertama, pesta pembaptisan Tuhan itu mengajak kita semua untuk bersyukur. Bersyukur kenapa? Allah itu mau peduli
kepada kita. Allah ingin agar kita itu selamat bersamanya, selamat secara abadi. Karena itu Allah tidak ingin kita jatuh dalam dosa kekal, sehingga Allah datang dalam diri Yesus Kristus yang kita baru saja rayakan, peringatan Natal, pesta Natal. Nah, Allah yang kemudian menjadi manusia peduli dengan kita, sekalipun dia alam, sekalipun dia maha tinggi, tapi dia menjadi manusia. Dan bahkan juga Allah dibaptis. Allah dalam diri Yesus Kristus dibaptis seperti kita. Itu yang pertama, bersyukur. Lalu yang kedua, pembaptisan Tuhan ini menurut saya juga mengingatkan kepada kita agar pembaptisan kita masing-masing. Dan karena dibaptis itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita diangkat menjadi anak Allah. Jadi tadi saya katakan penghapusan atas dosa, tapi yang luar biasa adalah kita diangkat menjadi anak Allah. Memperoleh hak hidup kekal sebagai anak Allah. Ini sesuatu yang menurut saya hebat sekali. Siapa kita? Manusia yang lemah, rapuh, mudah jatuh, mudah patah. Tapi Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Nah, ini yang pertama, syukur. Selain syukur, apalagi yang mungkin perlu kita ingat. Saya sering menyampaikan ini dalam berbagai macam kesempatan, terutama dalam retret-retret CAP, kursus evangelisasi pribadi, retret perutusan. Saya selalu mengatakan ini. Yang ini mesti kita diingatkan pada saat pembaptisan Tuhan, yaitu bahwa pesta ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita dibaptis, lalu kita juga harus ikut ambil bagian dalam 3 tugas Yesus datang ke dunia ini. Ambil bagian dalam 3 tugas Yesus. Ini tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dibaptis. Ini perlu selalu saya katakan di berbagai kesempatan. Karena apa? Banyak orang Katolik yang dibaptis itu mungkin nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu, atau masa bodoh. Sehingga baptis pikir ya selesai dibaptis. Padahal pembaptisan itu selalu membawa konsekuensi kepada kita. Yaitu tadi, untuk ambil bagian dalam 3 tugas Yesus. Sebagai apa? Yang pertama, sebagai nabi, memberi kesaksian tentang Allah yang cintai kita, tentang kasih Allah. Memberi kesaksian dalam kehidupan kita. Memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Kesaksian hidup. Sehingga ketika orang lihat kita, oh itu Sigit, oh itu Marita, lalu orang itu melihat memuliakan Allah. Kesaksian ini menjadi penting dalam kehidupan. Kalau kami SPD, para misionaris, kami kirim ke misi, ke luar negeri. Untuk mewartakan, bertobat, mewartakan. Tentu tidak bisa kita semua pergi ke misi. Kenabian itu bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya katakan tentang bapak saya. Saya mendengar dari banyak orang. Mbah Guru ini, bapak saya udah 90 tahun itu, luar biasa. Rajin ke gereja, biar di kampung gelap-gelap pagi-pagi tetap ke gereja, jalan kaki 7-10 menit, terus kemudian dalam kehidupan ya menghayati imannya itu yang saya kagumi. Bukan saya mau sombong sama bapak saya, tapi di usia yang 90 tahun itu seringkali saya malu. Rajin kalau saya ke rumah, bapak saya selalu ketok rumah saya untuk misa. Jadi bapak yang orang tua itu selalu bawa buku misa semua. Dia merangkap sebagai umat, sebagai prodiakon, sebagai mesdinar, semua dia baca lektor, lalu saya yang misa. Keyakinan ini, dan ini nampaknya juga menjadi kesaksian hidup bagi anak-anaknya, bagi tetangga-tetangga. Doa, ya. Nah, ini kesaksian, kenabian, pewartaan. Ketika orang melihat kita, nama Tuhan dimuliakan. Lalu
tugas kedua apa? Menjadi imam. Menjadi imam, menjadi kudus. Kita dipanggil dalam baptis juga menjadi kudus. Menjaga kekudusan, mengupayakan kekudusan. Dan saya berkali-kali ngomong, gereja kita bersyukur. Kita punya sakramen. Sakramen itu tanda rahmat, di mana dengan menerima sakramen itu rahmat Allah itu kita terima. Dan tidak banyak orang, atau mungkin banyak orang yang tidak peduli ke gereja juga. Ya, saya sempat ke pengakuan dosa ya berpuluh-puluh tahun nggak ngaku. Padahal sakramen ini tanda rahmat. Ketika kita menerima sakramen ini, kita dibantu untuk menggapai kekudusan. Nah, ambil bagian dalam sakramen ini membuat kita kita mencoba tadi ya, kalau dalam bahasa Yesaya tadi, meratakan tanah. Tanah yang obligo diratakan, kita menata kehidupan rohan, supaya kita pelan-pelan dalam kerapuhan, kelemahan manusiawi ini kita dipilih kekuatan rohan, dikuduskan. Lalu yang ketiga, ambil bagian dalam tugas penggembalaan. Kau menjadi raja, membawa gembala orang lain ke rumput yang hijau, ke mata air yang segar. Membawa siapa? Sesama kita. Menggembalakan, melayani. Ini berlaku bukan hanya, mungkin di banyak gereja, setelah umur 55 tahun tidak boleh. Harus pengurus-pengurus, harus yang muda. Tidak apa-apa, kita yang tua-tua ya melayani diri sendiri, melayani keluarga. Dalam beberapa kesempatan saya melihat ada oma-opa yang menjadi gembala untuk cucunya, ngajari cucunya berdoa. Belum lama ini saya misa di salah satu keluarga anak kecil, baru 4-5 tahun udah hafal semua misa. Ternyata neneknya yang ngajari. Nah, semacam ini kan itu juga menjadi, nggak usah ketua, jadi ketua lingkungan atau ketua wilayah untuk semacam itu, tapi dalam keluarga sendiri mengingatkan anak cucu untuk ambil bagian terus-menerus menerima sakramen. Itu juga bagian, menurut saya, bagian dari tugas menggembalakan. Bu Marita dan para sahabat oase Katolik yang dicintai Tuhan, sengaja di pesta pembaptisan Tuhan ini, saya mengingatkan kepada kita semua akan tugas dan panggilan kita sebagai orang yang dibaptis, sebagai orang Katolik, yaitu apa? Untuk ambil bagian dalam 3 tugas Yesus sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja atau gembala. Itu. Terima kasih Romo. Romo, apakah arti dari simbol-simbol dalam pembaptisan Romo? Misalnya air atau ada kain, itu ada artinya Romo. Oh ya, itu di dalam liturgi itu kan selalu ada, misalnya air pasti membersihkan, lalu misalnya kain putih itu bahwa kita disucikan, lilin yang menyala itu berisi tentang panggilan kita untuk meneranginya. Nah, selalu ada, setiap sakramen itu ada tanda dan sarana sabda yang masing-masing punya makna. Dan tentu penting pertanyaan-pertanyaan semacam ini, meskipun saya tidak bisa menjelaskan detailnya di sini, dan itu bisa dibaca sendiri di mana-mana selama bisa. Tapi kita perlu mempelajari itu. Kalau orang Katolik, karena seringkali kita ya tidak ngerti atau malas mencari gitu, sehingga seolah-olah ya udah baptis saja selesai itu, nggak ngerti apa untuk apa semacam itu. Jadi ini yang menurut saya poinnya di dalam pesan yang mau saya sampaikan ini adalah bahwa sakramen-sakramen, tanda-tanda ini, terutama baptis ini, punya makna yang luar biasa secara spiritual untuk kita. Baptis ini sekali lagi mengangkat kita menjadi anak Allah, memasukkan kita dalam persekutuan dengan gereja, dan itu menjadi tanggung jawab kita juga untuk kemudian bersaksi. Terima kasih Romo. Romo, apakah dengan pembaptisan menunjukkan kita semakin dekat dengan Tuhan, Romo? Menurut saya pembaptisan itu nggak jaminan. Kalau sudah dibaptis terus nggak ke gereja lagi, mau nggak doa lagi, nggak baca firman lagi, mau dekat bagaimana? Tapi baptis itu membuka pintu menurut saya.
Jadi Katolik itu tidak selesai hanya dengan dibaptis. Pembelajaran baptis pun tidak selesai, harus semakin belajar lagi, dan juga dalam hidup sehari-hari harus dipraktekkan. Jangan salah bahwa dengan dibaptis sudah selesai jaminan 1000% masuk surga. Ya, masih harus ada ujian dalam kehidupan ini. Ini yang rasanya menurut saya perlu kita sadari betul, bahwa tadi dengan baptis itu kita ambil bagian. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam pesta pembaptisan Tuhan. Maka Romo Sigit dan saya Benedict Marita undur diri dari depan Tuhan dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat, tersenyum, dan jangan lupa bahagia. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Romo Sigit. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami akan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak Allah, sebagai pribadi-pribadi yang dibaptis. Semoga pesta pembaptisan Tuhan ini mengingatkan kepada kami dan juga memberanikan kepada kami untuk menjadi putra-putramu, ya berani mewartakan firman-Mu, berani bersaksi, juga berani berjuang untuk menjadi semakin suci dalam kehidupan, juga membawa sesama kami untuk sampai kepadamu. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita yang hadir di sini, hidup dan karya kita, perjalanan kita sepanjang tahun baru ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.